cowok itu tidak Betul punya betul betul. kemampuan telepati. Jadi Anda para perempuan kalau sebel berbicaralah pada pasangan Anda. Pulihkan kami, ya Tuhan. Hosters, selamat datang di podcast Warung EJ. Santai sejenak di waktu senja. Seger ya. Nggak berasa sih minumnya sebenarnya ya. Cuma ya udah nggak apa-apa lah ya. Berasa ya. Pan, Tapi ini ada yang berbeda nih dari berbeda podcast banget. kita sebelumnya ya. Betul sekali. Karena biasa kita di warung, tapi sekarang kita via online. Kenapa sih, Pan? Aduh, karena si Mbak Corona ini lagi bereaksi lagi ya, aktivitas lagi dia. Kemana-mana, Lagi nyebar-nyebar. banyak-banyaknya ya. Makanya Bahkan jadi... circle kita juga ada yang udah kena ya, Pan. Iya. Ya. Teman-teman di rumah juga circle-nya pada kena. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini sakit, yang lagi positif, jangan patah semangat ya. Betul. Kalian harus makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kembali sehat. Betul. Nah, sekarang sebelum kita mulai nih Kak, belum kenalan kita lagi. Siapa tahu kan emoser yang lain belum ada yang kenal nih. Iya, ya, betul. Silakan Kak Angel kenalan dulu. Ya, kan, ya? Harus kenalan. Semoga dengan ini kita sedikit famous ya, Pan ya. Yoi, famous dong. Nggak mau kalah malah sumber ya. Iya, betul. Perkenalkan, nama aku Angel Gita, dan hari ini aku ditemani oleh partner aku. Halo semuanya, aku Evan Kristiawan. Dan kita hari ini mendatangkan dua narasumber yang terkenal, yang famous banget ya di kalangan layar kaca. Betul. Mereka bahkan udah sering terlihat di layar kaca gereja ya, Pan ya. Terutama untuk yang konser kemarin ya. Konser yang sangat indah. Dengar-dengar mereka adalah MC kondang dari OMK HSPM TV. Oh, siapa tuh? Boleh dipanggil nggak tuh, Kak? Kita sambut aja. Oh ya, sambut dong. Boleh dong tangannya. Emi MG boleh sapa-sapa Emauser. Masuk lo harus setengah mateng. Pantun banget dah. Pantun konser banget dah ya. Di bawah sampai sini ya. Di bawah sampai sini. Ya dong. Harus itu. Emi duluan. Kak Emi, silakan Kak Emi. Perkenalkan diri. Oke, hai Emauser. Kenalin, nama aku Amanda Tirta, tapi biasa aku dipanggil Amy. Dan aku kemarin kebetulan betul sekali menjadi MC kondang bersama MG di acara Beacon of Hope Virtual Concert. Asik, keren. Sekarang lanjut. Oke. Halo ya teman-teman Emauser, Om Tante semuanya. Kenalin, nama aku Michael Geraldi. Biasa dipanggil MG. Terus kemarin juga bantu jadi MC di acara Virtual Concert sama Emi. Wih, mantap. Ini kalau dua MG pasang udah, yang sangat ini ya, famous ya. Iya, sangat famous. Kalau MG udah close ini ya, udah nggak available ya. Udah ada yang punya. Jadi udah ada yang punya ya. Teman-teman, sudah ya, buat MG sudah ya. Waduh. Oke, sebelum kita masuk, kita hari ini ngebawain salah satu tema ya, karena ini temanya Valentine. Jadi hari ini kita punya tema yang berjudul apa tuh, Kak Angel? Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Betul banget. Oke, sebelum kita masuk ke situ, aku pengen tanya-tanya dulu nih kepada Kak Emi dan Kak MG. Kak Emi dulu ya, yang cantik banget ini ya. Kak Emi, kesibukannya apa nih? Kesibukan aku mahasiswi ilmu komunikasi di, ini perlu sebut merek atau enggak nih? Oh, harus nggak apa-apa. Harus dong. Oke, aku mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara dan
Aku lagi semester 8, jadi aku lagi skripsi. Wah, lagi skripsi. Wah. Berarti harus semangat nih skripsinya ya. Yes, Bangga ya jadi anak UMN ya, sesama anak UMN ya. Angel, ayo jangan terlalu. Kami selain kuliah ada kesibukan apa? Aku selain kuliah tentu saja aku di gereja. Kebetulan aku juga bersama dengan MG, kita adalah teman-teman dari Seksi Kepemudaan PMK HSPM TB, dan aku di dalam divisi rohani. Gitu. Asik, rohani banget nih ya Kak Emi ya. Peran para menambahkan para cowok loh itu. Waduh. Menambahkan Emi bukan divisi rohani ya, tapi Emi divisi apa aja. Apa aja. Pengajar. Di semua talent berarti ya Kak Emi ya. Bener. Emi semuanya dah pokoknya. Semuanya. Gary. Tahun lalu ya. MVP, betul banget. MVP sikap tahun lalu Emi. Waduh, Evan kayaknya mau sama Emi. Aduh, kayak jadi suka nih sama Kak Emi. Wow. Ada fans baru. Lumayan. Oke, thank you Kak Emi. Dan sekarang lanjut ke KMG nih. KMG gimana kesibukannya? Ada apa saja? Oh ya, sekarang juga sama, masih kuliah. Semester 6 di Atmajaya. Terus selain berkuliah, aktif di Sikep juga. Bantu jadi seksi P3K. Kebetulan di Sikep. Ya, soalnya kita di Sikep memang takutnya kan kalau ada acara, ada yang lupa. MG kurang lucu sih. Gitu. Kurang lucu ya? Kurang ya? Nggak, menjadi divisi sosial kemasyarakatan di Sikep. Nanti akan ada acara seru banget, harus nonton pokoknya Om Tante, teman-teman semua harus diikutin ya. Pastinya ya. Betul. Kita mau ajak berbagi pokoknya nanti ya. Nah terus sama selain di Sikep, juga ada beberapa aktif organisasi di kuliah, juga ada aktif di Karang Taruna, Kota Tangerang. Bantu di Ranting 3. Enggak, bercanda doang. Oh, kirain beneran loh. Enggak dong. Tidak. Itu aja. Oke, thank you MB. Waduh, KMG juga aktif banget. Gimana nggak dibilang terkenal banget ya, Angel ya? Iya, betul. Kita langsung back ke topik aja ya, Van ya. Karena udah pada kenalan dan udah pada cerita kesibukan masing-masing. Nah, ada banyak orang yang berkata, jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mencintai orang lain dengan benar. Menurut MG dan Emi, mungkin dari Emi dulu kali ya. Menurut Emi, seberapa penting sih mencintai diri kita terlebih dahulu, baru kita mencintai orang lain? Penting banget sih menurut aku. Karena apa ya? Gimana caranya orang lain bisa menghargai dan kayak melihat dirimu adalah sosok yang keren gitu kalau misalnya kamu tidak melihat itu sendiri gitu loh. Kayak ya kalau misalnya orang mau jualan kan pasti dia make sure jualannya bagus dong, desainnya bagus, kualitasnya bagus, baru dia jual ke orang kan. Baru ada orang yang mau beli. Sedangkan kalau dia sendiri aja bikin barangnya asal-asalan, terus kayak dia tidak mau mengakui barangnya itu bagus, kayak nggak pakai marketing, nggak pakai yang bener-bener dia coba bilang, nih gue jual susu, tapi susunya nggak dikasih tahu ada apa, kayak yang nggak ada orang yang bakal beli gitu maksudnya. Jadi ya kitanya sendiri harus show dulu, dan ketika kita men-show kita bangga sama diri kita sendiri, secara nggak langsung tuh pasti attracts orang sih. Betul banget. Orang yang percaya diri, yang mencintai diri sendiri itu sesuatu banget istimewa ya. Pastinya kayak Emi gitu ya. Aku tuh ngeliat Emi tuh wow gitu kayaknya. Tapi tanya dulu kan Kak Emi jomblo nggak sih Kak? Waduh. Aku memilih kata single dibanding jomblo. Oh, single? Iya dong. Biar nggak mengenaskan gitu, jadi single gitu kan. Biar keren. Boleh. Oh, berarti belum, tapi udah pernah pacaran dong lebih? Udah. Oke. Lanjut Kak Angel ke KMG. Lanjut nih ke KMG. Nah, KMG gimana nih jawabannya? Mas inget kan pertanyaannya tadi kan? Ingat. Penting sih mencintai diri sendiri.
Menurut aku juga sama ya, penting untuk mencintai diri kita sendiri. Soalnya kan seperti ada tertulis gitu ya, sobat-sobat Emouser, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu ya. Jadi penting. Jadi ya menurut aku emang penting sih. Walaupun mungkin emang kan ada yang bilang juga kalau salah satu bentuk mencintai adalah pengorbanan gitu ya. Dan kalau kita berkorban kan berarti ada kita merelakan sesuatu dari diri kita sendiri gitu ya. Ya mungkin menurut aku kita baru bisa benar-benar mencintai orang lain kalau udah bisa menghargai diri sendiri sih. Iya, menurut aku itu sebuah dasar yang penting juga lah. Oke, berarti semuanya setuju ya bahwa sebelum mencintai orang lain harus mencintai diri sendiri ya. Lanjut nih, Evan. Lanjut ya nih ya. Tapi tadi kan belum tanya nih, kok MG udah jomblo atau udah taken nih? Oh iya, ditanyain dulu ya. Tanyain dulu dong. Perihal status single atau kayaknya ya. Gimana kok MG? Ya sudah gitu ya. Sudahnya kok malu ya? Nggak mengakui ya? Ini mengakui ya? Mengakui. Masih putih ya, Ge, belum merah ya hatinya. Jadi masih PDKT. belum jadi. Atau udah? Diserang terus sama Emi. Diserang terus ya, selalu diserang terus. Jadi gimana nih? Statusnya udah bener-bener pacaran atau masih PDKT? Aduh, untuk menjelaskannya panjang ya, untuk menjelaskannya ya. Nanti podcastnya tentang saya nih. Oh, aduh. Sudah aja lah. Berarti kita kira udah taken aja ya. Berarti KMG udah punya seseorang ya. Jadi nggak bisa nih. Nah, KMI nih yang siapa tahu para Emouser yang lagi jomblo atau single juga mencari pasangan ya, KMI bisa dideketin lah. Tadi taruh deh kontaknya di bawah sini ya. Ya, tolong kirim CV dan portofolio dulu ya. Kita sortir. Lamar pekerjaan ya. Interview dulu ya. Iya. Kita wawancara mendalam dulu. Mengetes kecocokan. Kriterianya sudah siap menikah ya. Kriterianya sudah siap menikah. Sudah siap. Sudah siap berkeluarga pokoknya ya. Boleh catat nih guys. Iya. Lanjut Kak. Nih, berhubung MG kan udah taken nih, kalau dari Emi kita penasaran nih, Emi ada nggak sih sesosok sih, satu orang lah, jangan banyak, sesosok orang yang Emi kagumi gitu, yang maksudnya yang sama ini sebenarnya idam, bukan ingin jadikan doi gitu. Kalau sekarang kebetulan lagi tidak ada. Oh, sekarang nggak ada. Karena maksudnya kita juga pandemi, kita tidak bertemu orang baru ya, kemungkinan besar. Dan ya dari teman-teman aku yang lama, kalau misalnya memang aku sudah tertarik dari dulu, kenapa tidak jalan gitu maksudnya. Jadi sekarang berarti jawabannya tidak ada. Belum. Tidak ada ya. Belum. Harus optimis kan. Ada. Tapi kan ini kan Valentine 2022 ini pengen nggak sih Kak Emi mencari pasangan atau pengen nyari-nyari nggak sih gitu loh? Enggak sih. Kebetulan kalau sekarang aku emang lagi tidak mau nyari kebetulan gitu. Fokus dulu ya sama kuliahnya ya. Fokus mencintai diri sendiri dulu ya. Oh iya, betul juga. Fokus membenah diri sendiri dulu gitu. Mantap. Ini tuh kayak yang di TikTok kayak lagi mau ditanyain kapan nikah, kapan punya pacar, tau nggak sih itu kayak tertekan gitu nggak sih? Kita fokus mencintai diri sendiri. Nah, kalau ngomongin mencintai diri sendiri nih, dari Emi dulu deh, baru nanti MG. Apa sih bentuk-bentuk kayak aksi nyata dari Emi untuk mencintai diri Emi sendiri? Boleh diceritain dong. Menurut aku yang paling penting, yang paling basic juga ya yang aku lakukan itu adalah kita admit that I love myself gitu loh. Karena menurut aku ternyata tidak semua orang segampang itu untuk menyatakan kalau gue seneng nih sama diri gue sendiri, gue bangga nih sama diri gue sendiri, kayak I really like the way I am gitu. Kayak menurut aku jarang gitu loh ada, maksudnya bukan jarang ya, maksudnya nggak semua orang ternyata bisa melakukan itu gitu. Dan kebetulan kayak aku bersyukurnya aku dari dulu udah begitu gitu, kayak ya, aku selalu menjadi orang yang
I'm grateful for myself gitu. Kayak aku senang, walaupun emang aku tahu aku banyak kekurangan juga, tapi at the same time kayak aku tuh bersyukur gitu loh, kayak Tuhan kasih aku dalam sosok seperti ini gitu, entah secara fisik, entah secara pikiran atau secara apapun gitu loh. Terlebih mungkin secara pikiran ya, karena maksudnya aku senang aja dengan cara pikir aku terhadap dunia mungkin gitu ya. Jadi kayak itu sih menurut aku yang tindakan nyata yang benar-benar love myself tuh adalah ya aku mengakui kalau aku tuh seneng sama diri aku yang ini dan aku nggak mau ganti ke siapapun gitu. Menerima semua kekurangan dan kelebihan ya, bahkan mengembangkan kekurangan yang sudah kita ketahui gitu ya, jadi kelebihan kita juga gitu. Mantap banget nih Emi. Kalau dari MJ sendiri gimana nih MJ? Untuk mencintai diri sendiri yang udah dilakukan, kan kalau aku salah satunya bersyukur ya. Saya coba bersyukur, bukan cuma pas saya dapat berkat baru bersyukur gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi dalam situasi biasa aja, coba bersyukur dengan hal-hal yang karena sebenarnya itu bisa disyukurin gitu loh kalau itu suatu berkat. Kayak aku baru aja ngerasa kita di pagi ya. Kan kebetulan aku lagi ada baca buku jadi tentang, kalian tahu Nazi kan yang ada camp konsentrasi. Kan aku baru baca aja buku tentang itu kan, tentang ibaratnya penderitaan penyiksaan yang di sana gitu. Terus kayak aku baru sadar gitu kalau sebenarnya untuk bisa ada di rumah, ada orang-orang yang disayang itu terus semuanya nyaman, aman, sebenarnya itu juga satu hal yang bisa disyukurin gitu loh. Karena mungkin aku ngerasa pas sesuatu hilang baru karena aku ngerasa oh ternyata itu berharga gitu ya. Aku sering banget ngerasa begitu, pas sesuatu nggak ada baru aku ngerasa bersyukur tentang itu. Ya mungkin kalau aku salah satu bentuk untuk mencintai diri sendiri mungkin dari bersyukur ya dengan apa yang udah aku punya, apa yang ada gitu. Mensyukuri apa yang MG punya ya selama ini ya, nggak membanding-bandingkan dengan orang lain berarti ya. Lebih fokus ke menerima apa yang ada. Nah ini beda nih halnya. Pernah nggak sih teman-teman baik MG maupun Emi ngerasa kayak kecewa sama diri sendiri? Kayak ada nggak sih momen kayak gitu, kayak misal harusnya nih gue dulu tuh begini, harusnya gue tuh begini, kenapa sih gue kurang di sini? Kayak ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Aku mungkin lebih kesebel sih. Soalnya kalau menyesal tuh menurut satu hal yang sangat aku hindari gitu loh dari dulu. Karena kayak kebetulan aku tipe orang yang cukup perfeksionis gitu loh. Jadi maksudnya apapun yang aku lakukan di pekerjaan, mau di pertemanan atau apapun tuh aku pasti kayak udah mikirin gitu loh. Dan pasti itu kayak ideal gitu yang aku lakukan biasanya. Jadi kayak kalau itu emang ternyata turns out bad, kayak ya udah gue nggak nyesel karena menurut aku ya aku udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi kayak kalau penyesalan menurut aku sangat jarang sih, tapi ya adalah beberapa mungkin kesalahan. Tapi mungkin yang bisa aku bilang lebih ke sebel sih. Karena contohnya nih ya waktu tahun kemarin deh gitu. Tahun 2021 tuh bisa dibilang kayak tahun di mana aku paling stres kayaknya ya di hidup aku gitu. Karena kayak aku biasa tuh anaknya kalau kerja tuh nggak mungkin stres itu loh, kayak yaudah gue kerja aja gitu, terus main aja gitu. Tapi kayak entah kenapa tuh di tahun lalu tuh aku merasa kayak kesehatan mentalku tuh makin degrade gitu loh. Jadi kayak aku merasa kayak aku lebih cepat stres gitu orangnya, dan at one moment tuh waktu zaman-zamannya stres ngurusin gereja plus kuliah, kan kita kan semesternya magang ya kemarin ya. Jadi kayak maksudnya pressure-nya lebih tinggi lah untuk bikin laporan segala macam, ngejar tantangan dosen gitu kan. Nah, aku tuh pertama kalinya aku tuh merasa bener-bener yang pure anxiety gitu loh. Dan itu adalah hal yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya gitu. Karena aku tipe orang yang dari dulu puji Tuhannya cukup stabil gitu emosinya. Dan ya secara mental aku cukup stabil banget gitu dari dulu. Tapi kayak bener-bener di tahun lalu tuh aku kayak bingung, aku bisa ya anxiety ternyata gitu. Dan aku lebih kayak sebel gitu loh, karena di situ tuh aku menjalani itu kayak semingguan, 2 mingguan gitu loh, yang bagi aku yang belum pernah kan jadi aneh ya. Kayak, kok lu gini sih, Mi? Gitu loh. Ngapain sih lu sedih-sedih gitu loh, udah kerjain aja gitu maksudnya. Tapi yang gimana juga, karena kan kalau orang udah ke mental breakdown sendiri kan susah ya untuk langsung tiba-tiba bangkit gitu. Jadi kayak di saat itu mungkin aku lebih kesebel sih, karena
itu tuh maksudnya aku bisa mengerjakan itu sebenarnya dengan lebih mudah, dengan lebih santai aja dan nggak usah stres-stres, nggak usah nangis-nangis, tapi kayak aku terpaksa untuk begitu gitu karena kayak saat itu saya lagi entah kenapa saya lagi breakdown gitu. Jadi lebih ke sebel sih kayak, "Lu kenapa sih kayak gini, Mi?" gitu. Terus kayak itu aku bener-bener kayak, "Pokoknya abis ini saya tidak mau lagi seperti itu." Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke diri sendiri sih, kalau ke orang lain enggak. Jadi kayak pengalaman tadi bersama mantan, ya pasti banyak yang menyakitkan, pasti banyak yang, nyebelin kenapa sih gitu kan. Tapi ya udah sebatas kenapa sih, terus ya udahlah dilewatkan saja. Namanya juga untuk belajar ya kan. Untuk mencari suami idaman yang kan jadi udah tahu sekarang kan kesebelan dengan lelaki tuh gimana, terus trik manipulatifnya kayak gimana, jadi udah tahu sekarang gitu. Jadi kayaknya tuh lebih bisa memfilter lagi. Ya. Ini boleh dicantumkan kriteria tipe ideal Emi. Ya tadi udah sebutin sama KMG, siap nikah. Nah, salah satunya ya, salah satunya. Ya pokoknya salah satunya yang paling penting itu. Jadi kalau Anda belum merasa siap nikah, udah. Langsung kayak eliminasi semua orang. Okay. Lanjut. Kalau MG gimana MG? MG gimana? Mungkin kalau momen kayak sebel atau kesal sama diri sendiri mungkin ada dua hal ya. Pertama, kalau misalnya, kalau Emi kan tadi kan ini ya, sangat jarang untuk menyesalkan sebuah pilihan ya gitu ya. Nah, kalau aku ini dulu pernah kayak benar-benar nyesel banget sama satu buah pilihan, dan mungkin di momen itu kayak benar-benar kesel gitu ya, kenapa dulu harus mengambil pilihan ini gitu. Ya momen penyesalan yang menurut aku benar-benar cukup sangat berdampak sih ya sama aku itu. Cuma ternyata turn out itu jadi sebuah sebuah momen yang sekarang setelah itu lewat ternyata bisa aku syukurin juga sih. Malah ngajarin aku buat ternyata tuh semuanya tuh yang awalnya aku kira, aduh ini kenapa harus kejadian gitu sama aku ya. Tapi ternyata itu jadi ngajarin aku kalau ternyata ujungnya indah juga loh gitu loh. Ternyata ujungnya aku nggak nyangka juga kan kayak gini gitu loh, akan ngajarin hal yang seperti ini. Jadi ya mungkin itu salah satu momen yang sempat kesal sama diri sendiri, tapi ujungnya baik puji Tuhan. Sama satu lagi mungkin kalau lagi melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang lalai gitu misalnya ngerjain sesuatu, itu juga jadi kayak kesal sendiri sih, jadi kayak nyalain diri sendiri kenapa bisa kejadian seperti itu. Mungkin itu sih aku kalau dua momen ya yang bikin kesal sama diri sendiri. Oke. Tapi sekarang malah jadi motivasi nggak sih, Ji? Kayak dulu nih gue pernah salah di sini, pernah nyesel di sini. Sekarang kayak malah jadi motivasi buat kayak melakukan segala sesuatu dengan lebih baik lagi nggak sih? Jadi kayak jangan sampai nih gue nyesel kayak dulu kayak gitu, ada nggak sih ada motivasi kayak gitu gak? Ya bener sih. Jadi ibaratnya kayak tertampar oleh kehidupan gitu ya, dibangunkan untuk disadarkan ya. Tapi ya bener sih. Jadi sekarang jadi belajar pastinya ya. Juga jadi mungkin bisa lebih tenang ya dalam ngadepin sesuatu. Nggak yang terlalu, kalau misalnya habis mau ngambil pilihan tuh nggak yang malah jadi trauma, nggak mau ngambil pilihan sama sekali. Saya percaya kalau apapun itu sudah diatur yang terbaik lah. Betul. Udah sesuai dengan rencana Tuhan ya. Ya. Kadang kayak kita nyesel tapi ya emang udah rencana Tuhan begitu, pasti ya emang yang udah terbaik juga sih. Nah, sebelum kita beralih ke sesi akhir, aku pengen denger dulu nih harapan dari MG dan Emi. Harapan buat diri sendiri sih ke depannya kan harapannya. namanya self love kan. Kayak Emi tuh gimana sih harapannya ke depannya, dirinya makin baiknya kayak gimana, MG tuh kayak gimana gitu. Tapi bentar ya Kak, sebelum harapan aku pengen nanya sesuatu nih buat Kak Emi sama Kak MG. Boleh. Pernah nggak sih ngerasa bucin banget sama pasangan atau nggak bucin sama orang lain ya, mencintai orang lain lebih daripada mencintai diri sendiri, pernah nggak? Coba Kak Emi boleh. Bucin ya. Bucin. Kebetulan. Saya mengakui kalau saya orangnya bucin. Waduh. Jadi jawabannya adalah iya, tentu saja gitu. Ini sih menurut aku ya, kalau bucin, aku tuh bucin, tapi bukan
bukan tingkat bucinnya itu melebihi tingkat aku sayang sama diri aku sendiri, tapi lebih jadinya itu tuh membutakan aku mana yang benar, mana yang bukan benar, membutakan nih orang tuh worth of my love atau enggak gitu loh jadinya. Kayak karena lu udah terlalu seneng sama orangnya, terus basically juga orangnya bucin gitu ya. Jadi kayak ya pengen selalu mengenai dia lah, bikin diseneng lah segala macam gitu kan. Nah kadang tuh kayak membutakan kalau sebenarnya nih orang tuh pantas gak sih dapetin semua treatment itu gitu. Kayak aku tuh saking bucinnya tuh pernah aku in one relationship gitu, aku realize ketika udah putus gitu ya. Udah putus aku kayak sedih-sedih nangis dia. Terus aku baru ingat, aku baru menyadari sesuatu. Kayak selama ini kayak aku memberikan dia sangat banyak hal gitu. Ya banyak hal lah, terus juga ada barang-barang juga aku kasih ke dia gitu. Tapi kayak setelah aku putus aku baru sadar, nggak ada satu single barang pun yang aku punya itu dari dia gitu loh. Jadi kayak itu membutakan aku gitu loh, kayak oh selama ini ternyata di relationship ini aku ngasih doang. Aku sebenarnya nggak dikasih balik, tapi aku nggak sadar selama aku di relationship itu gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak bukannya melebihi aku sayang sama diri aku sendiri gitu. Karena aku tetap akan menjaga diri aku sendiri, tapi ya gitu. Jadi kayak buta aja nih orang sebenarnya layak gak sih gitu. Gitu sih. Jadi ya harus hati-hatinya di situ. Setuju. Aku juga ada tuh pengalaman kayak gitu tuh. Kayak gimana tuh, Kak? Maksudnya kayak kita udah memberi terus-terus, bahkan waktu kita merasa kayak gimana ya? Kayak kita dirugikan gitu. Kita udah dirugikan tapi kita masih ngasih gitu loh. Kayak gitu gak sih? Iya, tapi masa kita gak sadar waktu itu. Iya, kayak gak sadar. Karena ketutup rasa sayang. Iya, betul. Pas udah keluar, udah dia baru sadar. Kayak, iya ya, ngapain juga ya gue waktu kemarin kayak gitu. Malah udah curhat ke temen. Lu tuh harusnya udah sama yang lain aja. Kayak kita merasa, setelah kita sadar, kayak kita merasa diri kita sendiri bodoh gitu sih. Bener-bener sih. The perks of being bucin. Ini masalahnya ke cewek doang ya KMG ya? Kayaknya kita tidak ini ya KMG. Tidak nih. Cewek terlalu ini banget loh ya. Kalau cowok biasa lebih merasa pengorbanannya kebanyakan. Tapi ceweknya kabur gitu. Bener gak? Biasa kan gitu kalau cowok. Oke, berarti itu dari KMG. Thank you KMG. Coba dari KMG gimana nih KMG? Kalau bucin banget ya. Bucin banget sampai lupa sama diri sendiri. Mungkin sama juga ya. Disclaimer juga seperti Emi, saya juga jujur mengakui saya bucin ya. Bucin gitu ya. Sudah banyak yang bilang dan saya juga mengaku gitu. Jadi memang saya bucin. Mungkin kalau ngerasa bucin atau lupa diri sendiri, mungkin pernah sih ya. Pernah kayak ngerasa korban untuk orang lain. Mungkin memang gitu nggak sih, kalau kita berkorban untuk orang lain pasti kita merelakan sesuatu dari diri kita sendiri. Kayak mungkin itu sebuah jawaban yang iya ya. Iya. Karena aku juga sendiri pernah ngerasain sih kayak bucin, dan kadang aja sampai nanya gitu loh, kayak ini aku bisa misalnya kayak ngasih perhatian ini ke dia, tapi pernah nggak ya ngasih perhatian ini ke diri aku sendiri gitu loh. Jadi gitu, mungkin karena kadang kadar bucinnya terlalu tinggi ya. Jadi sampai lupa untuk bucin dengan diri sendiri juga gitu. Biasa cowok tuh bucinnya pas ini PDKT, jadi ngejernya gaspol gitu loh. Jadi ketika cewek nggak jadi kan sedih. Tapi nggak juga ya KMG ya? Kalau cewek kebalikan, cewek tuh bucinnya biasanya pas udah pacaran gitu. Jadi kayak ketika cowoknya udah gaspol pas pacaran, cowoknya udah gue udah dapet gitu kan. Gantian ceweknya yang bucin, terus ceweknya merasa kok gue gak dibucinin balik ya. Terus deh, buyar semuanya teman-teman. Kok menurut aku nggak semuanya sih. Kadang-kadang ada cowok yang bucin kayak KMG ya. Salah satunya Evan. Iya, aku juga. Aku mengakui. Ya, betul. 11-12 ya. Sama. Tapi itu loh. Itu yang dibilang Emi itu karena ada. Bener lah, soalnya. Coba deh, misal Evan ya. Evan misalnya pas pernah PDKT pacaran ya. Pasti maksudnya, kayak misalnya pas pacaran intensitasnya tetap tinggi ya. Coba pasti lebih tinggi pas PDKT nggak sih, walaupun sedikit. Pasti sih. Masih lebih tinggi kan? Ya udah natural order banget sumpah. Kayak cowok tuh pasti akan lebih bucin ketika PDKT. Makanya kenapa cewek-cewek tuh suka sebel kalau lagi pacaran.
Kayak kok dia nggak kayak dulu ya, kok dia nggak sayang gue kayak waktu itu ya gitu. Pasti gitu ya. Tips tuh buat ini cowok tuh. Pasti gitu. Jadi kayak ini tips and trick untuk para cowok. Anda kalau udah bucin dari awal, ya bucin seterusnya gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda emang aslinya nggak sebucin itu, ya udah pas PDKT nggak usah sebucin itu. Jadi biar yang datang juga ya cewek yang emang bisa menerima Anda apa adanya gitu. Betul. Dengarkan ya pemirsa. Jadi Anda jangan sok-sok jual keren di awal, tapi di tengah-tengah nanti Anda capek. Harus konsisten. Harus konsisten ya. Ini juga pesan ya untuk pemirsa yang wanita ya. Tolong kalau misalnya lagi PDKT gengsinya diturunin ya. Kalau lagi masa PDKT biasanya wanita ini gengsinya tinggi ya. Kayak mau terlihat cuek terus nih. Jadi ini juga pesan ya untuk pendengar-pendengar wanita ya. Betul. Sekarang tuh udahlah frontal-frontalan aja lah kalau kalian mau pacaran. Udah pada gede juga kan, udah bukan kayak udah pada dewasa kan ya. Kan kunci dari sebuah relationship yang sukses adalah komunikasi yang baik ya. Asik. Keren. Sebagai anak komunikasi gue harus menyebarkan ilmu-ilmu komunikasi. Betul. Harus menjaga komunikasi dengan baik. Jadi bagi para cewek, kalau misalnya kamu sebel sesuatu, kasih tahu. Cowok itu tuh nggak bisa mikir kamu sebelnya apa. Jangan kode ya. Cowok itu tidak punya kemampuan telepati. Jadi Anda para perempuan kalau sebel berbicaralah pada pasangan Anda. Begitu. Dan laki-laki Anda kalau melakukan sesuatu, kabarilah perempuan Anda. Jangan ditinggalin. Dan jangan menggunakan prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu akan mengundang sebuah perpecahan yang sangat besar. Betul. Aduh, ini udah kayak konsep rumah tangga ya kayaknya. Makanya udah siap banget loh. Emang. Kan makanya kriteria pertama adalah siap nikah. Keren. Kayaknya ada Mi, kenalan gue Mi, ntar gue kenalin ya Mi. Kriteria sudah siap menikah kan, ntar disarikin ya. Udah bener dah. Oke. Wah ya, keren-keren sih ya, kayak luar biasa banget nih sharing-sharingnya KMG sama KMI. Sebelum akhir nih ya, aku pengen tanya dong, ada nggak sih satu ayat pegangan dari KMI atau KMG ya yang memegang banget nih, yang salah satu yang dipegang untuk mencintai diri sendiri? Ada nggak sih satu ayat yang relate banget gitu? Kalau aku ya, kalau aku kan ini ya, aku cukup merasa kadang kalau aku orangnya itu yang kalau mengambil keputusan tuh sangat-sangat takut menyesal gitu loh. Ya benar-benar takut banget kalau ngambil sesuatu tuh bakal nyesel gitu. Jadi mungkin karena pengaruh yang pengalaman dulu juga kali ya. Jadi kalau misalnya ada kayak ngambil sesuatu pilihan terus kayak hasilnya kayak kok nggak sesuai ya walaupun dikit, jadi kayak langsung benar-benar kayak kepikiran gitu loh nyeselnya. Ya mungkin kalau aku ayat yang membantu untuk lebih mencintai diri sendiri, karena kok konteksnya orangnya gampang khawatir gitu ya, gampang nyesel orangnya. Jadi mungkin hal yang ini sih yang tentang kekhawatiran. Kalau di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya. Gitu. Mungkin yang itu sih. Luar biasa. Biasanya ayat 34 Gue baru bilang, gue kira 34 G. Ayat 34 juga bagus. Itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari. Kenapa itu? Buat orang-orang yang anxiety. Ya, keren banget. Thank you KMG. Kalau KMG ada KMG? KMG. Aku ada. Kalau soal self love ya. Soal self love, ini aku udah pernah ngomong sih itu di acara OMK. Jadi kalau soal self love untuk membuat Anda senang dengan diri Anda sendiri, ada inget buka Alkitab di pertama Kejadian. Kejadian ada 2 ayat ya. Kejadian 1 ayat 27 itu bunyinya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambar Allah dia diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sama ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat amat baik. Jadi ketika Anda
tidak, maksudnya ya ketika, maksudnya kayak itu aku ingat banget tuh itu yang bawa hostnya tuh MG kalau nggak salah, juga acara OMK, dan kayak ngomongin kayak ini nggak sih kayak soal apa self love juga gitu. Terus aku juga bilang soal itu gitu loh, kayak ketika kamu merasa kamu jelek gitu ya, ketika kamu merasa kamu tidak layak atau pokoknya manusia rakyat jelata banget gitu ya, terus inget aja gitu loh kayak Tuhan menciptakan kamu sesuai gambarannya, dan Ia menciptakan semuanya itu di kejadian satu itu sungguh amat baik adanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu merasa diri kamu jelek, terus ada orang lain juga istilahnya ngebully kamu jelek, ya berarti dia ngebully Tuhan dong. Kan kita serupa gambaran Tuhan. Jadi ya maksudnya ya you are the face of God, jadi kayak ngapain lu malu gitu loh sama diri lu sendiri, please banget gitu. Jadi ketika kamu merendahkan diri kamu sendiri, kayak ada orang lain juga ngebully orang lain soal mungkin fisik segala macam, ya hello, Anda membuli Tuhan berarti. Betul. Setuju. Tuhan ya. Iya, gitu. Jadi ingat aja. Oke, thank you Kemi. Thank you Emi, menguatkan banget ya Emi. Ayatnya Betul. supaya kita bisa mencintai diri sendiri. Harapan. Gimana nih? Harapan ke depannya Emi mau jadi seperti apa? MJ mau jadi seperti apa? Semakin bucin kayak MJ mau segera mendapatkan suami idamanku. Oh, harapannya semoga menemukan suami idaman. Amin. Aminin. Amin. Ya, harapan benerannya ya itu mungkin sih, karena tadi aku cerita soal ya tahun kemarin aku cukup merasa agak berantakan gitu ya. Jadi ya aku berharap bisa lebih membuild diri sendiri lagi gitu, balik ke yang lebih baik dari sebelumnya lagi gitu. Jadi kayak pasti dong. Dan embrace yourself gitu kan. Jadi kayak aku tidak boleh omdo, jadi kayak aku harus embrace myself biar ada orang juga yang datang padaku. Keren. Betul banget. Aku setuju sama Kak Emi. Setuju Emi. Setuju banget. Kalau MG? Aku harapan yang pertama pastinya pengen lebih baik dari yang sebelumnya. Soalnya patokannya gampang ini ya, katanya kita setiap hari harus bisa jadi lebih baik dari kemarin ya. Jadi mungkin itu harapannya, bisa lebih baik dari diri yang sebelumnya, dari kemarin. Juga sama satu lagi, ini terdengar religius ya, tapi karena ini untuk Emmaus Journey nggak apa-apa lah ya. Ada yang bilang kalau sebenarnya hidup ini tuh kita dikasih satu misi gitu ya sama Tuhan sebenarnya, yang mungkin kita kadang nggak tahu gitu ya. Ya mungkin salah satu harapan aku semoga bisa menemukan misi itu gitu loh. Sebenarnya Tuhan naruh aku ke dunia ini untuk apa sih gitu. Mungkin itu sih. Mencari tujuan hidup ya. Umatnya sih, G. Apa? Yang pasti misinya untuk melayani umatnya sih. Melayani umatnya. Siap banget ya. Siap. Berbagi kasih. Ya. Yang terpentingnya berbagi kasih pada orang lain. Betul. Nah, buat yang mau berbagi kasih, nanti akan ada kegiatan Deseksi Kepemudaan ya di tahun ini untuk berbagi kasih. Promosi kenceng ya. Kabar, proposal belum naik, gak boleh. Belum. Bisa banget ya, langsung masuk gitu. Proposal belum naik, gak boleh. Gembar-gembor dulu. Oh, gak boleh, gak boleh. Tahan dulu gasnya, tahan dulu. Parah kayaknya. Oke, sama juga ini ya. Mungkin kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara mencintai diri sendiri, salah satunya dengan ikut Emmaus Journey ya. Oh, bener. Coba jelasin hubungannya gimana. Coba jelasin hubungannya gimana. Kalau ikut Emmaus Journey kan kita diajak baca firman gitu ya, berjurnal. Kita dikuatkan dalam kelompok gitu kan. Kita makin dekat sama Tuhan, dikuatkan juga oleh sesama. Wah, jadi kan sangat plus banget untuk diri sendiri kan. Jadi itu dia, ikut Emmaus Journey, teman-teman. Betul banget. Betul. Seperti itu. Ya udah, berarti gimana Kak? Kita tutup dulu podcast kita pada kali ini. Betul, ternyata udah gak kerasa podcast kita udah sampai di penghujung acara. Untuk para pemirsa, para Emmauser, jangan lupa untuk terus saksikan podcast Warung EJ, karena ini baru episode yang ketiga ya, bakal banyak episode berikutnya yang pastinya mengundang bintang tamu yang gak kalah seru, yang pastinya
orang-orang yang udah berpengalaman lah di bidangnya lah ya. Tentulah. Kita memilih narasumber yang memang tepat gitu ya Man ya, seperti Emi dan MG pada hari ini. Betul banget. Nah jadi terus pantengin, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, tekan tombol loncengnya, jangan lupa di komen juga ya. Komen juga, share ke teman-teman kalian juga boleh. Karena dengan meng-share podcast Warung AJ, kalian juga meng-share inspirasi dan kebaikan. Serta kasih Tuhan, gimana? Iya, betul. Serta kasih Tuhan. Oke deh. Saya Injil Joita dan Evan Kristiawan. Bersama Emi dan MJ, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Warung AJ berikutnya. Dadah. Dadah.